sahabat, ya selamat datang di episode pertama dari Ngopi atau Ngobrol Psikologi. Jadi ini memang episode pertama kita ya Pak ya. Kita baru punya inisiasi ini sudah sejak lama. Cuman baru sekarang terrealisasi ya. Karena memang kita pikir sebenarnya belum banyak sih yang ngobrol psikologi tapi yang rame-rame ya. Jadi memang sebelum kita bahas lebih lanjut topik hari ini yaitu mengenai hoax ya, berdasarkan dari information video yang mungkin atau belum kamu tonton, mungkin sudah atau belum kamu tonton, mungkin kita kenalin diri dulu kali ya. Jadi nama saya Carla Marsha. Saya itu akan menjadi moderator untuk hari ini ya, bukan moderator ya, interviewer ya Pak ya kita bilangnya. Dan saya itu memang masih dari dunia psikologi juga ya, tapi lebih ke learning psychology atau psikologi pembelajaran. Dan di sini ada Pak Sunarto, seorang seasoned psikolog yang sudah bermusim-musim lamanya ya Pak ya. Maksudnya sudah senior gitu. Dan memang sudah 24 tahun ya Pak ya? Ya, sudah 24 tahun dan memang Bapak ini punya specialty terutama itu di bidang media juga karena sudah lama di media. Jadi tepatlah kita undang Pak Sunarto hari ini untuk bicara bareng-bareng mengupas mengenai hoax gitu ya Pak ya. Baik, mungkin sebelum kita mulai Pak, kita kan kalau bahas hoax ini adalah sesuatu yang sudah sangat mudah banget untuk kita temukan di media sosial karena everyone punya media sosial sekarang. Nah, mungkin dari sudut pandang seorang Gen X dari Pak Sunarto, dari seorang boomers gitu, itu apa sih pandangan Bapak mengenai hoax ini sebenarnya? Ini pandangan pribadi dulu ya Pak ya? Baik, sahabat dimanapun berada, kalau kita mencermati bahwa informasi yang hadir di tangan kita, di handphone kita setiap saat itu memang berisikan bermacam informasi. Tapi informasi-informasi yang sampai kepada kita di mana kita tadi tidak menyadari bahwa pembuat informasi itu mempunyai tujuan, punya niat-niat tertentu yang selama ini tidak disadari oleh para penikmat informasi itu. Nah, informasi-informasi itu jelas ada motif, ada tujuannya. Ketika yang dibuat oleh seorang yang suka memelintir informasi di dunia politik misalnya kan, itu punya tujuan lain. Informasi yang dibuat di dunia perdagangan itu juga punya motif yang lain. Informasi di bidang pencitraan karena dia ingin menjatuhkan lawan dan segala macam, itu pasti udah punya motif-motif yang lain. Ada lagi mungkin yang dikaitkan dengan keyakinan. Dia akan mempengaruhi persepsi orang, merubah persepsi orang tentang keyakinan, yang satu berlebihan, yang satu kekurangan dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Nah, sayangnya informasi-informasi itu ketika tidak pernah diadakan klarifikasi oleh pihak tertentu menyebabkan merubah persepsi warga net, penikmat informasi yang keliru tadi itu. Tanpa disadari, karena kita tahu betul bahwa banyak warganet kita berlatar belakang yang berbeda dan lain sebagainya, menyebabkan akan mempengaruhi cara pandangnya terhadap sesuatu yang ada di negara kita ini. Nah, itu yang dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk membangun keyakinan, kekuatan tertentu yang dalam rangka tujuan-tujuan tertentu itu menyebabkan kesadaran kita sebagai warga itu menjadi mengabaikan hal itu, surnya saja. Siapa yang membangun icon dengan cara copy paste dari warga kelompok sebelah dan lain sebagainya, meneruskan tanpa mengedit dan seterusnya, menyebabkan informasi-informasi itu menjadi tidak pada tempatnya dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak tepat gitu. Dan memang kan Pak, kalau kita bicara masalah kebebasan digital saat ini, emang nggak ada kan sebenarnya yang bisa menjadi filter untuk informasi ini sendiri gitu. Jadi memang ya masyarakat lah sebagai konsumer utama, yang konsumen lah, itu yang harus memang pinter-pinter memilah-milah itu kan gitu ya Pak sebenarnya. Nah, akhirnya kita harus diet informasi. Informasi seperti apakah yang layak dikonsumsi oleh warga kita, sehingga tidak serta-merta ketika kita misalnya nih berpandangan tentang sesuatu yang kadar ya pengetahuan tentang itu rendah, dicekoki oleh informasi yang lain karena atas dasar keyakinan tertentu, kelompok-kelompok tertentu, icon-icon tertentu, menyebabkan dia menjadi beralih tanpa dikontrol, sehingga dia seperti diajak ke sana dia ikut, jadi menjadi objek bagi pemanfaatan tujuan-tujuan tertentu tadi. Jadi mungkin critical thinking itu ya yang harusnya sebagai filter
kita untuk mencerna informasi dan apakah kita mau menginternalisasi informasi tersebut, itu yang mungkin agak kurang diterapkan masyarakat. Nah sayangnya tadi gini, ketika tadi ada informasi-informasi yang dibangun atas dasar keyakinan tertentu, gitu kan, atas dasar suku tertentu, atas dasar agama tertentu, atas dasar nilai-nilai tertentu, menyebabkan bahwa informasi itu seolah-olah itu benar. Nanti mereka dalam kelompok-kelompok tertentu itu dikonsumsi dengan dibahas sedemikian rupa, mengabaikan aspek-aspek yang lain, dan ini menyebabkan bahwa kedangkalan informasi itu menjadi memicu amarah, memicu kebencian, memicu fanatisme yang berlebihan, memicu munculnya sebuah kekecewaan, memicu munculnya rasa tidak percaya dan lain sebagainya. Jadi kan motif-motif itu yang berakumulasi dalam sebuah informasi yang notabene-nya setelah di-create oleh orang-orang tertentu tanpa disadari oleh warganet bahwa itu informasi yang mau pelintir ke arah kemana dan seterusnya. Ya, jadi saya tuh pernah baca buku gitu kan, judulnya The True Believer, tapi saya lupa siapa pengarangnya itu. Jadi dia bilang gini, sebenarnya orang-orang yang tidak tahu hal apa lagi yang bisa dia percayai dan yang bisa dia tunjukkan mengenai dirinya lah yang bersembunyi di balik tameng-tameng social identity itu sendiri, Pak. Jadi social identity itu misalnya nasionalisme yang berlebihan, fanatisisme yang berlebihan mengenai agama tertentu, atau juga mengenai pemahaman tertentu. Nah, itu orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi memang mungkin untuk bisa menghadapi hoax ini sendiri ya, Pak ya, ya hoax akan terus ada sih ya, karena memang orang-orang yang itu tadi, yang attention seeker tuh memang akan selalu hadir gitu loh, apalagi dengan kebebasan media sosial saat ini kan gitu. Jadi memang ya si masyarakat sendiri lah yang harus membangun dirinya sendiri, membangun tamengnya sendiri supaya dia tahu, well, this is a real news dan this is a fake news gitu ya, Pak ya. Nah, diharapkan bagi para penikmat informasi tentunya kita harus lebih sedikit peka dan kreatif untuk mencoba apakah informasi-informasi yang ada itu harus dikonsumsi beneran tanpa cek dan recheck. Karena informasi-informasi yang menimbulkan hoax biasanya informasi itu tidak jelas sumbernya dari mana, memiliki huruf tebal yang banyak, itu kan nanti ada tanda-tanda kata baca dokter tertentu, A, kata profesor A gitu ya. profesor B. Tapi nggak dicek jurnalnya gitu ya. Jurnalnya yang lebih konyol nanti informasi itu diterang bulat-bulat, di-share tanpa lihat bahwa di dalam itu ada pesan-pesan tertentu yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai moral yang ada di Indonesia misalnya, sehingga gambar-gambar yang di blow up karena itu sedang terjadi begini, padahal itu infonya udah 5 tahun yang lalu dan seterusnya. Nah ini kan menjadi merancukan, memanikkan, membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi was-was. Nah ini efek psikologis yang tidak bisa ditolerir sebenarnya. Orang menjadi mengalami kekecewaan yang berat atau trauma yang dialami akibat misalnya ini ada bencana ini, bencana itu di blow up lagi, padahal itu muncul dari 5-6 tahun yang lalu, sekarang di update lagi. Nah bagi yang punya post traumatic stress disorder itu dia akan muncul itu jangka waktu yang panjang dan seterusnya, sehingga memang diperlukanlah sebuah cara ya bagaimana untuk bisa agar setiap orang itu mampu membuat dirinya percaya bahwa informasi-informasi itu tidak semuanya dilihat. Kalau tidak cocok ya tidak usah ditengok lah, di puasa lah ya istilahnya informasi yang relevan saja. Jangan gampang terprovokasi, sedang maraknya ini kasus X kan, semua berbondong-bondong berkomentar, komentarnya itu entah apa gitu, dan itu melahirkan sebuah kebebasan berpendapat tapi justru konyol. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan esensi, gitu ya, Pak ya? Sesuai dengan esensi yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu itu memang justru ingin memancing kemarahan sehingga mengalihkan perhatian yang lain. Nah itu motifnya sudah lain lagi, tapi nggak disadari oleh kita. Nah jadi the funny thing about psychological effects atau psychological impact itu sendiri, hal lucu ya mengenai psychological impact itu adalah yaitu gak kelihatan coy, tapi impactnya itu jangka panjang gitu. Apalagi when it comes to social engineering. Sebenarnya orang yang tadi lah itu Pak, kalau kita ngelihat video awal itu si orang-orang atau masyarakat dengan sangat mengasosiasikan dirinya lah dengan social identity tertentu itu sangat-sangat asik buat dipakai social engineering gitu kan ya. Nah jadi memang gini, orang mikir kayak
efek psikologi, alah trauma. Tapi maksudnya orang tuh doesn't take it seriously gitu. Jadi hal yang bikin gemes itu Pak mengenai efek psikologis itu adalah seringkali orang tuh meng-underestimate gitu. Orang nganggap bahwa ya efek psikologis, stres, frustasi. Tapi maksudnya sebenarnya efek psikologis itu nggak sesimpel itu ya Pak ya. Itu proses masuknya gampang, untuk memperbaiki itu susah gitu kan. Jadi ada kan istilah yang dikenal social psychology, namanya itu mungkin kalau zaman dulu banget pasti Bapak tahu nih teorinya Bandura ya, social learning gitu kan, yang mengenai bagaimana kalau anak itu diekspos dengan tayangan agresi, lama-lama dia akan menormalisasi agresi itu. Nah ini juga ada istilah, nggak baru sih, tapi maksudnya istilah yang sudah populer juga sekarang, udah lama populernya dari social psychology, namanya systematic desensitization, bahwa ada proses yang secara sistematis bisa membuat kita tuh menjadi less sensitive, menjadi kurang sensitif pada suatu hal yang, atau cenderung menormalisasi hal-hal yang dulunya dianggap sensitif gitu Pak. Ya gimana ya Pak ya, hoax itu kan banyak juga kalau kita lihat dari beritanya itu mengenai ketakutan berlebihan terhadap sesuatu, jadinya orang menormalisasi rasa takut, menormalisasi anxiety itu, rasa cemas, menormalisasi kekerasan. Nah ini gimana menurut Bapak? Ya, jadi kalau kita cermati kepada kehidupan sehari-hari, ketika informasi yang beredar itu dengan adanya informasi ditambah di blow up, diberikan tambah hal-hal yang menimbulkan ketakutan, kecemasan, kemudian anti sosial dan segala macam, sehingga muncullah sebuah kondisi-kondisi di mana bahwa kriminal itu dianggap udah hal yang biasa, sensitivitasnya sudah menjadi berkurang. Nah, jadi gimana tuh Pak kalau menurut Bapak mengenai hoax ini sendiri dan hubungannya gitu dengan itu tadilah yang namanya fenomena social desensitization. Kita berharap bahwa masyarakat kita semakin lebih arif dalam mengambil informasi agar efek yang bisa menimbulkan jangka panjang itu bisa diminimais. Oleh karena itu, sebelum kita membuka informasi, tolong cek dan dicek dulu, karena tidak semua informasi yang beredar itu adalah benar, apalagi tanpa ada judul, hanya diteruskan dengan pakai tanda bunga-bunga, penekanan huruf tebal, tanda-tanda seru dan sebagainya, tanpa ada klarifikasi dari si pihak manapun, sehingga nanti ujung-ujung itu ada hal-hal yang memang dipelintir untuk mengarahkan ke hal-hal yang lain. Saya berharap bahwa dengan adanya pembicaraan kita hari ini di sini, masyarakat menjadi lebih menyadari bahwa informasi yang ada di gadget kita atau di sosial media itu tolong diwaspadai. Jangan sampai nanti kita minimal kalau kita tidak mau membuat orang membaca hal-hal yang salah, tolong jangan disebarkan informasi yang tak jelas. Kalau Anda sudah menerima, jangan Anda menjadi penyebar. Cek dulu. Ya, cek dulu. Mending tidak usahlah informasi-informasi yang tak jelas itu disebar. Cukup Anda baca, hapus. Kalau memang Anda tidak banyak orang terlibat untuk merasakan kondisi psikologis yang dampak jangka panjang, kalau tidak yakin ini benar, tolong Anda nggak usah sebarkan. Jadi tolong punyalah conscience gitu ya Pak ya. Perlulah menyadari bahwa informasi-informasi yang Anda sebarkan itu belum tentu benar dan itu akan menimbulkan keresahan sama orang lain. Tetapi kalau Anda tahu bahwa efeknya sama Anda nggak positif, tolong jangan disebarkan kepada pihak lain. Itu saja. Oke, baik. Jadi mungkin segini dulu pembahasan kita hari ini ya Pak ya. Kita berikutnya mungkin akan datang lagi, kita akan hadir lagi dengan fenomena-fenomena yang mungkin akan lebih menarik daripada ini atau sama menariknya. Jadi tolong stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.